Hello, terima kasih telah berkunjung di Tonara Channel. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas materi kemampuan verbal yaitu analogi. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah mengikuti video kami yang mengupas tentang sinonim dan antonim akan lebih mudah mempelajari materi analogi ini. Dan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum mengikuti video kami tentang sinonim dan antonim, bisa mengikuti materi kami tersebut di video-video kami sebelumnya. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita sampai ke materi analogi, silakan mengklik like atau subscribe. Terima kasih. Analogi merupakan salah satu bagian dari tes kemampuan verbal. Analogi ialah mencari padanan atau kesesuaian antara hubungan kata. Jadi bila kita telah mengetahui suatu hubungan kata, maka harus dicari kesesuaiannya dengan hubungan kata yang lain. Pada materi yang lalu, yaitu tentang sinonim antonim, kita sebetulnya telah mempelajari salah satu dari hubungan kata. Sinonim merupakan hubungan kata. Kata yang satu adalah persamaan dari kata berikutnya. Sedangkan antonim adalah kata yang satu adalah lawan kata dari kata berikutnya. Sebetulnya sangat banyak sekali hubungan kata yang mana nanti akan kita bahas di dalam materi analogi ini. Sebagai contoh, di sini pasien rumah sakit sama dengan masinis dengan titik-titik. Jadi di sini kita harus mencari hubungan katanya. Pasien berada di rumah sakit, maka masinis berada di stasiun. Jadi kata penghubungnya adalah berada di titik-titik, maka jawabannya adalah stasiun. Oke, kita langsung ke pembahasan soal seperti di slide berikut ini. Soal nomor 1. Pedas cabai sama dengan manis dengan titik-titik. Di sini diberikan 5 opsi jawaban: A. Manisan, B. Gadis, C. Sakarin, D. Kecap, E. Teh botol. Jadi di sini saya berikan suatu kisi-kisi ya. Antara pedas dengan cabai itu adalah rasanya. Maka manis dengan titik-titik juga tentu adalah rasanya. Mungkin Bapak, Ibu atau Saudara sekalian bisa menerka mana di antara opsi jawaban yang diberikan adalah jawaban yang paling tepat. Oke, untuk jawabannya bisa kita lihat pada slide berikut ini. Oke, kita telah menemukan kata penghubungnya, yaitu rasanya. Jadi lebih lengkapnya, pedas rasanya cabai, manis rasanya sakarin. Maka jawabannya adalah C, sakarin.
Soal nomor 2. Pedati dengan kuda. Pesawat terbang dengan titik-titik. Di sini diberikan 5 opsi jawaban: pilot, pramugari, baling-baling, landasan, dan sayap. Kita dapat mengatakan bahwa pedati digerakkan oleh kuda. Karena tanpa kuda, pedati tidak bisa bergerak. Ya. Begitu juga dengan pesawat terbang digerakkan oleh titik-titik. Dari 5 opsi jawaban yang ada, kita bisa membahas satu persatu ya sebelum kita lihat jawabannya pada slide berikutnya ya. Di sini opsi yang pertama adalah pilot ya. Pesawat terbang dengan pilot tidak bisa disamakan antara pedati dengan kuda karena pilot di sini adalah pengemudi ya. Pengemudi pesawat terbang. Kemudian opsi B, pramugari juga kurang tepat ya. Baling-baling ya. Yang C, baling-baling ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Kalau landasan sangat tidak mungkin nih karena landasan itu adalah tempat pesawat mendarat ya. Begitu juga dengan sayap ya. Sayap bagi pesawat terbang itu adalah semacam penyeimbang ya. Jadi yang paling tepat adalah baling-baling atau C. Kita bisa lihat pada slide berikut ini. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita lihat jawabannya. Kita telah menemukan kata penghubung antara pedati dengan kuda, yaitu digerakkan oleh titik-titik. Jadi, kalau dijadikan suatu kalimat, maka kita dapat membacanya sebagai berikut. Pedati digerakkan oleh kuda. Pesawat terbang digerakkan oleh baling-baling. Maka jawabannya yang benar adalah C, baling-baling. Soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini sedikit berbeda polanya dengan soal-soal sebelumnya. Jadi di sini kita harus mencari dulu ya hubungan katanya. Kemudian kita membandingkan dengan hubungan kata yang ada di opsi jawaban. Jadi soal nomor 3 ini rambut gundul sama dengan titik-titik dengan titik-titik. Di sini diberikan 5 opsi jawaban. Lantai licin, B. Mobil mogok, C. Pakaian bugil, D. Botak kepala, E. Bulu cabut. Rambut dengan gundul, hubungan katanya adalah jika tidak berambut disebut gundul atau tidak bertitik-titik disebut titik-titik. Tidak berambut disebut gundul. Maka jawabannya kita
Lihat satu persatu pada 5 opsi jawaban yang diberikan. Lantai dengan licin. Apakah cocok kalau kita mengatakan tidak berlantai disebut licin? Tidak tepat. Kemudian B, tidak bermobil disebut mogok. Juga tidak tepat. Kemudian C, tidak berpakaian disebut bugil. Jawaban C ini yang paling tepat. Kalau pada waktu ujian, apabila kita sudah menemukan jawaban yang kita anggap paling tepat, kita tidak perlu lagi memeriksa opsi jawaban lainnya, terkecuali kita masih punya waktu. Oke, kita bahas yang D dan yang E. Tidak berbotak disebut kepala. Tidak mungkin, ya. Kemudian yang terakhir, tidak berbulu disebut cabut. Maka jawaban C inilah yang paling tepat. Kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Sebagaimana pada slide sebelumnya, kita telah menemukan kata penghubung antara rambut dengan gundul, yaitu tidak berambut disebut gundul, maka tidak berpakaian disebut bugil. Maka jawabannya adalah C, pakaian bugil. Soal nomor 4. Bintang, langit, rumput, titik-titik. 5 opsi jawaban yang diberikan: A, golf, B, lapangan, C, sapi, D, kandang, E, sangkar. Bintang dengan langit. Kita dapat menemukan kata penghubungnya, yaitu titik-titik dapat ditemukan di titik-titik. Bintang dapat ditemukan di langit. Maka rumput dapat ditemukan di titik-titik. Kalau kita lihat dari 5 opsi jawaban, yang A, golf. Apakah kita dapat mengatakan bahwa rumput ditemukan di golf? Tidak tepat. Kemudian rumput dapat ditemukan di lapangan. Mungkin ini yang paling tepat, ya. Tapi kita bandingkan dengan opsi lainnya. Rumput dapat ditemukan di sapi. Tidak tepat. Kemudian D, kandang. Rumput dapat ditemukan di kandang. Juga tidak tepat. Kemudian sangkar. E, rumput dapat ditemukan di sangkar. Ini juga tidak tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, lapangan. Rumput dapat ditemukan di lapangan. Oke, kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Kita telah menemukan kata penghubung antara bintang dengan langit, yaitu titik-titik dapat ditemukan di titik-titik. Maka lengkapnya kita dapat mengatakan bahwa bintang dapat ditemukan di langit dan rumput dapat ditemukan di lapangan. Maka jawabannya adalah B, lapangan. Soal nomor 5. Dokter, penyakit, montir, titik-titik.
Di sini diberikan 5 opsi jawaban: A. Makanan, B. Pabrik, C. Mesin, D. Teori, E. Mobil. Kita melihat apa hubungan antara dokter dengan penyakit, lalu montir dengan apa? Dokter dengan penyakit. Kita dapat mengatakan bahwa dokter bertugas memeriksa penyakit, atau titik-titik bertugas memeriksa titik-titik. Montir bertugas memeriksa titik-titik. Kalau kita pakai opsi A, makanan, apakah montir bertugas memeriksa makanan? Tidak. B, pabrik. Apakah montir bertugas memeriksa pabrik? Juga tidak. C, montir bertugas memeriksa mesin. Ini mungkin lebih mendekati, lebih tepat ya. Namun kita bandingkan dengan dua opsi berikutnya. Montir bertugas memeriksa teori. Tidak. Montir bertugas memeriksa mobil. Dua opsi yang mendekati, apakah montir memeriksa mesin atau memeriksa mobil? Kalau kita lihat di sini, ya, mobil itu adalah sifatnya umum, ya. Sedangkan mesin itu lebih khusus. Iya, ibaratnya mobil itu orang, ya. Kemudian bagian dari orang itu, ya, atau masalah yang dihadapi orang itu adalah penyakit, ya. Begitu juga mobil. Yang menjadi masalah bagi mobil adalah kerusakan mesin, ya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa mesin lebih tepat, ya, dibandingkan dengan mobil. Jadi kita bisa mengatakan bahwa dokter bertugas memeriksa penyakit, bukan memeriksa orang, ya. Begitu juga dengan montir. Montir bukan memeriksa mobil, tapi montir memeriksa mesin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, mesin. Kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Oke, kita telah menemukan kata penghubung, yaitu bertugas memeriksa. Titik-titik bertugas memeriksa titik-titik. Dokter bertugas memeriksa penyakit, bukan dokter bertugas memeriksa orang. Begitu pula dengan montir. Montir bertugas memeriksa kerusakan mesin, bukan memeriksa kerusakan mobil. Jadi yang tepat adalah C, mesin. Soal nomor 6. Bahasa, etimologi, masyarakat, titik-titik. 5 opsi diberikan: A. Demografi, B. Geografi, C. IPS, D. Ekonomi, E. Sosiologi. Jadi kita menemukan di sini kata penghubungnya adalah titik-titik dikaji dalam titik-titik. Bahasa dikaji dalam etimologi. Sedangkan masyarakat
digaji dalam apa? Kita coba opsi jawaban A, demografi. Masyarakat dikaji dalam demografi. Jadi di sini yang dipilih adalah keilmuannya. Masyarakat tidak dikaji dalam demografi. Jadi tidak tepat. Kemudian B, geografi. Masyarakat dikaji dalam geografi. Tidak tepat, karena geografi itu menyangkut masalah ilmu bumi, ya, bukan menyangkut masyarakat. Begitu juga yang C, IPS. Masyarakat dikaji dalam IPS, ilmu pengetahuan sosial. Juga tidak, ya, karena IPS ini tidak semata-mata membahas masalah masyarakat, ya. Lebih luas lagi cakupannya. Begitu juga dengan D, ekonomi. Masyarakat tidak dikaji dalam ilmu ekonomi, ya, karena ekonomi itu juga cukup luas, ya, tidak hanya membahas masalah tentang masyarakat. Lalu bagaimana dengan opsi yang terakhir, sosiologi? Masyarakat dikaji dalam sosiologi. Dan yang paling mendekati adalah yang E, sosiologi. Kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Kita telah menemukan kata penghubungnya, yaitu titik-titik dikaji dalam titik-titik. Jadi di sini menyangkut masalah keilmuan, ya. Keilmuan tentang bahasa, kemudian keilmuan tentang masyarakat. Keilmuan tentang masyarakat itu disebut dengan ilmu sosiologi. Maka kita dapat mengatakan bahasa dikaji dalam etimologi, masyarakat dikaji dalam sosiologi. Maka jawabannya adalah E, sosiologi. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kita mengenai materi analogi ini. Dan kami berharap bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak bosan-bosan untuk memperdalam lagi, terus belajar mengenai analogi ini. Dan sebelum berpisah, kami mohon Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang belum sempat mengklik like atau subscribe, dapat mengklik like dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, dapat menanyakan kepada kami. Dan untuk materi berikutnya kami di sini memberikan 10 soal, ya, yang akan kita bahas pada video berikutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali.